dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Selamat hari Minggu anak-anak semua. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan pagi hari ini Kak Tina ditemani oleh Kak Rafael dan Kak Given. Ya, anak-anak, tentunya kalian tunggu-tunggu ya ibadah pada Tuhan Yesus. Nah, Kak Tina mau ingetin nih, kalian harus berpakaian yang rapi. Persis pada saat kalian sekolah minggu di gereja, ya. Jadi kita harus berpakaian rapi. Kenapa? Kenapa anak-anak kita harus berpakaian dengan rapi? Karena kita mau beribadah kepada Raja di atas segala raja. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama memujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita baru saja memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Saatnya anak-anak, kita akan membuka ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Kak Given. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada pagi hari ini untuk beribadah Tuhan pada sekolah minggu GKI Maus ini. Tuhan tolong berkati setiap kami yang akan melayani. Tuhan juga tolong berkati kami yang akan menerima firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, untuk lagu berikutnya Kak Tina mau mengajak kalian untuk bersama-sama kita bernyanyi dengan lagu bahasa Jawa. Ya, kalian pernah dengar lagu
Sakjeke kulon derek Gusti. Siapa yang tahu artinya? Iya, artinya ketika aku ikut Tuhan. Lagu ini dibuat oleh pengarang lagu. Dia menyatakan bahwa hidupnya sejak mengikut Tuhan Yesus itu damai, tentram, bahagia, sukacita. Beda dengan kehidupannya dia yang dulu. Nah, yuk kita sama-sama dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sakjeke kulon derek Gusti. Kita sama-sama ya, kita gerakkan dan kita memuji nama Tuhan dengan pakai gaya boleh ya. Yuk kita sama-sama semua. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentram, hatiku ayem tentram, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Ketika aku Yesus, Ketika aku ikut Yesus, hidupku selalu diberkati, hatiku damai tentram, hatiku damai tentram, semua itu Tuhan Yesus yang berkati. terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, aku terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, aku terima kasih. Ya, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita semua akan mempersembahkan persembahan kita. Nah, anak-anak tentunya kalian juga sudah siapkan kan? Kalian diberi orang tua untuk uang untuk dipersembahkan buat siapa Nana? Buat Tuhan Yesus. Untuk apa persembahan dikumpulkan? Persembahan dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama kita yang membutuhkan, dan banyak lagi ya. Persembahan itu berguna untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, jangan lupa persembahan yang kalian kumpulkan bisa kalian lakukan, kalian bisa transfer dengan bantuan orang tua kalian dengan cara berikut ini. Nah, ya. Ada juga, kalian juga bisa memberikan persembahan nantinya pada saat kita akan ibadah kembali di gereja, atau titip orang tua kalian. Kan sudah ibadah onsite, orang tua kalian. Bisa kalian titip ke orang tua, "Ma, Pa, titip ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Oke? Yuk, kita menyanyikan Betapa Hatiku Berterima Kasih.
anak-anak? Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita buka hati kita, kita buka telinga kita, mata kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Heri. Biarlah itu boleh mengingatkan kita apa yang Tuhan mau untuk kalian dan Kak Tina, Kak Rafael, dan Kak Given di dalam hidup ini. Agar hidup kita berguna, hidup kita untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yuk kita sama-sama, kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, Kak Tina mengajak kita semua, kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang akan diberitakan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Engkau berkati persembahan yang kami berikan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang akan mengolahnya, sehingga dapat mengolahnya untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, Kak Heri berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Nah, saatnya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayo semua sudah duduk dengan baik. Siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Oke. Nah, Kak Heri mau cerita dulu. Adik-adik pernah nggak mengalami atau melakukan kesalahan yang sangat besar sekali? Dan bahkan sampai orang yang kita kasih itu mungkin sampai marah dan kecewa yang sangat besar. Pernah nggak kalian melakukan kesalahan seperti itu? Ya, Kak Heri yakin kita semua pernah mengalami kesalahan seperti itu. Ya, Kak Heri pun juga pernah mengalami. Ya, nah kira-kira bagaimana ya perasaan kalian ketika sudah melakukan kesalahan seperti itu? Pasti hati ini rasanya sakit sekali, gitu ya. Mungkin kita merasa malu dan mungkin sangat menyesal sekali atas kesalahan yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang sangat kita kasih. Entah itu papa kalian, mama kalian, adik atau kakak, atau bahkan sahabat kalian yang paling dekat. Nah, setelah kalian berbuat salah, pada waktu itu kalian diampuni nggak ya? Oleh papa, mama, ataupun kakak, adik, ataupun bahkan sahabat kalian. Pernah mengalami bahwa kalian diampuni oleh mereka? Ya, Kak Heri yakin pasti mereka mengampuni kalian. Nah, kira-kira perasaan kalian gimana ketika kesalahan yang besar tadi terus sudah kalian diampuni oleh mereka? Pasti rasanya bahagia sekali ya. Hati ini rasanya plong sekali. Dan kita boleh bersukacita kembali. Kenapa? Karena hubungan kita dengan mereka sudah dipulihkan kembali. Nah, ada cerita di Alkitab yang kira-kira menceritakan peristiwa yang hampir serupa. Ada salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal kepada Tuhan Yesus. Apa kesalahannya? Murid ini pernah menyangkal Yesus, bahkan sampai menyangkal 3 kali. Nah, pasti kalian semua tahu siapakah nama murid ini? Siapa? Iya, betul sekali ya, namanya Petrus. Petrus ketika dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, Alkitab mencatat bahwa hatinya sangat sedih dan sangat menyesal karena dia sudah melakukan penyangkalan sampai 3 kali. Setelah Tuhan Yesus bangkit, yang kita rayakan pada hari Paskah gitu ya, maka kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus bahkan sempat sarapan bersama dengan para murid pada waktu itu. Nah, kemudian sesudah semua Yesus dengan para murid sarapan, tibalah saatnya kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Nah, kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Apakah Petrus dimarahi oleh Tuhan Yesus atau mungkin sampai dikeluarkan, bukan dianggap lagi sebagai murid oleh Tuhan Yesus? Gimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat
15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah dibuka semua kitabnya? Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Oke, kalau sudah siap, sama-sama yuk kita saksikan video peraga firman Tuhan hari ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan firman Tuhan lewat video peraga tadi. Nah, tadi Tuhan Yesus memarahi Petrus nggak? Hah? Apa jawabannya? Ya, betul. Tuhan Yesus ternyata sama sekali tidak memarahin Petrus. Padahal ya, bisa jadi pada waktu itu Petrus sudah berpikir, wah ini Tuhan pasti marahin saya. Mungkin Tuhan Yesus berkata, seperti inikah kebaikan hatimu kepada sahabatmu? Atau mungkin Petrus berpikir Tuhan Yesus akan mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah seorang pengecut? Bahkan bisa jadi Tuhan Yesus bahkan mencoret nama Petrus bukan lagi sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, tapi luar biasanya Tuhan Yesus justru mengatakan sebaliknya, tidak memarahin Petrus. Tuhan Yesus hanya mengatakan satu kalimat pertanyaan yang diulang sampai 3 kali. Apa kalimat itu? Ya, kalimat itu adalah berbunyi seperti ini. Tuhan Yesus berkata, Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus berbicara kepada Petrus menggunakan nama asli Petrus, yaitu adalah Simon, ya. Jadi nama Petrus itu adalah nama yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon, karena sebenarnya nama aslinya itu adalah Simon. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama aslinya, yaitu Simon? Kenapa? Karena bisa jadi Petrus pada waktu itu sudah merasa kehilangan keyakinannya, gitu ya. Dia sudah nggak pede, merasa malu karena sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Karena itu Tuhan Yesus mengambil dengan nama Simon untuk kembali menggugah hati dari Petrus. Itu hal pertama yang menarik dari firman Tuhan hari ini.
Yang kedua, yang menarik lagi adalah kata mengasihi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Pada kalimat yang pertama dan kedua, Tuhan Yesus pakai kata mengasihi itu menggunakan bahasa aslinya yaitu agape. Ya. Apa itu agape? Agape itu adalah kasih Allah yang tidak ada syarat atau tanpa syarat. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, kata mengasihi yang dipakai ini itu adalah menggunakan bahasa aslinya agape. Ya. Yang tadi artinya agape itu artinya adalah kasih Allah yang tanpa syarat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" sampai 2 kali tadi, ya, ternyata Petrus itu menjawab pertanyaan dari Yesus itu juga pakai kata mengasihi, ya. Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, tapi kata mengasihi yang dipakai oleh Petrus ini itu menggunakan kata phileo. Ya, phileo. Apa artinya phileo? Phileo itu adalah kasih seperti kasih kita kepada sahabat kita, kasih seperti kasih kita kepada saudara kandung kita. Ya. Itu yang menariknya, ya. Ini kita bisa melihat sama-sama bahwa ternyata Petrus itu sungguh-sungguh menyadari kegagalannya, sungguh-sungguh menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu dia merasa dirinya nggak layak. Sehingga kata mengasihi yang digunakan, yang diucapkan oleh Petrus itu bukan agape, tetapi phileo. Karena dia sungguh-sungguh merasa dirinya hancur, merasa nggak layak atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Maka kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang ketiga, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, di kalimat yang terakhir ini, kata mengasihi yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu Yesus menggunakan kata phileo, yang tadi artinya kasih seperti kasih kepada seorang sahabat atau saudara. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus mau menerima kembali Petrus. Karena itu kata yang digunakan adalah phileo. Yesus mau menerima Petrus kembali seutuhnya. Yesus mau menerima kembali Petrus sebagai muridnya. Sekalipun kita sudah sama-sama tadi lihat bahwa Petrus sudah melakukan kesalahan yang fatal, melakukan dosa yang fatal sekali. Tapi ternyata Tuhan Yesus mau menerima Petrus kembali sebagai murid-muridnya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Maha Mengampuni. Itu yang juga dialami oleh Petrus. Hidup Petrus kembali dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat Petrus bukan hanya sekedar dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, tetapi bahkan diberi kepercayaan kembali untuk menggembalakan domba-dombanya. Apa maksudnya menggembalakan domba-dombanya? Artinya apa? Bahwa Petrus diberikan amanat oleh Tuhan Yesus untuk mengajar, membimbing, dan menuntun banyak orang untuk percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni, bahkan Tuhan Yesus juga memulihkan hubungan, ya, yang mengawali pemulihan hubungan dengan Petrus. Bahkan juga kembali Petrus diberikan kepercayaan untuk bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Yesus kita yang kita sembah itu adalah Yesus yang mau mengampuni dan memulihkan Petrus kembali. Ya, sekalipun kesalahannya sangat fatal, ya.
Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, apa yang dialami oleh Petrus itu juga bisa menjadi pengalaman kita juga ya. Kita boleh yakin bahwa Tuhan kita itu Maha mengampuni. Sehingga ketika mungkin kita melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan, kita melakukan dosa yang mungkin kita merasa Tuhan gak bakal mengampuni dosa saya ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan itu mau mengampuni kita. Syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mau menyesali sungguh-sungguh dosa-dosa kita, dan kita berdoa untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Kak Heri yakin bahwa Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang hari ini boleh kami belajar dari Petrus. Sekalipun Petrus mengalami kegagalan, Petrus melakukan dosa yang sangat fatal. Tetapi firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni Petrus sekalipun kesalahannya sangat besar. Biarlah ini juga boleh menjadi keyakinan bagi kami ketika kami melakukan dosa yang besar sekalipun di hadapan Tuhan. Biar kami juga boleh yakin bahwa Tuhan mau mengampuni dosa kami, asalkan kami sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh mau bertobat dan tidak mengulangi dosa itu kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Apa itu? Kalian akan mengerjakan aktivitas ya. Bagi adik-adik yang masih di kelas kecil ya, nanti bisa lihat video aktivitas yang nanti akan diajarkan oleh kakak-kakak kalian ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah di kelas besar, nanti kalian bisa mengisi aktivitas, mengisi kuis ya, lebih tepatnya mengisi kuis yang ada di link di bawah ini ya. Nah, kalau nanti kalian sudah selesai melakukan aktivitas, jangan lupa di foto, minta tolong papa mama untuk foto dan dikirim ke kakak-kakak sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa kembali minggu depan di dalam ibadah anak online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.